Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Petani Muda Community di sore hari kawan-kawan. Awal daripada bulan November 2023, di sebagian wilayah yang ada di Kabupaten Tuban sudah mengalami redup dan akan menjelang musim penghujan. Walaupun di tetangga setempat seperti Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Gresik, dan lain-lain itu sudah ada berbagai titik wilayah yang mengalami hujan atau sudah berjumpa dengan musim penghujan, walaupun tidak tahu itu berlanjut atau memang hanya permulaan saja. Yang permulaan itu kalau petani sekitar menyebutnya teroh ya kawan-kawan. Mudah-mudahan dengan kita dijumpakan oleh musim penghujan yang saat ini berada, khususnya para petani yang ada di Desa Waleran, tepatnya Dusun Borokembang ini, jangan sampai teroh ya, jangan sampai ada hujan namun hujan yang tidak sesungguhnya. Dikala nanti datang musim penghujan, itu ya harus, keinginan kita itu harus musim hujan yang memang bisa untuk ditanamin. Nah, di sini saya tidak akan menyebutkan tentang musim kemarau maupun musim penghujan, namun di salah satu lahan yang saya tempatin ini, yang saya vlog ini, mudah-mudahan bisa menjadikan edukasi kepada teman-teman. Ada salah satu lahan yang mungkin memang persiapannya itu kurang maupun tidak, dikarenakan musim kemarau di 2023 saat dikatakan musim kemarau panjang atau Tigodowo. Nah, di sini ada satu lahan yang memang itu masih dalam proses pemupukan atau pemasangan pupuk daripada pupuk kandang. Nah, di sini sudah banyak sekali yang masih ditelecek ya, masih pating seledang. Itu baru dilakukan pemasangan di beberapa titik petak lahan. Jadi saat ini saya mereview kondisi lahan, yang lahan di sini itu sudah dipupuk, namun pupuknya, pupuk kandang itu masih di dalam sak atau di dalam karung alias belum ditanam. Oke, jangan lupa review kali ini di lahan tanah lemah wedi ya kawan-kawan, tidak tanah merah atau tidak tanah lempung. Saat ini didominasi oleh tanah wedi atau lemah lempung. Oke, nantikan setelah yang satu ini. Check it out. Nah, di lahan ini lebih fokus daripada persiapan baru pemupukan. Mudah-mudahan ini tidak terburu-buru ya, harapannya tidak ada musim penghujan yang datang. Walaupun pada umumnya 100% orang-orang setempat ini sudah berharap bahwasanya kita itu sudah pengen sekali datang musim penghujan. Nah, lebih kurang ada 38 karung atau sak pupuk kandang yang sudah dipasang atau sudah ditelecek ya, di sini ditempatkan di lahan ini, itu dalam rangka untuk dipasang. Lahan ini seperti yang saya sebutkan, tanahnya itu tanah wedi kawan-kawan. Dibilang warnanya merah itu, kalau merah ya kurang ya, agak ya ada merahnya, cuman sedikit dominan warna hitam alias lebih ke tanah atau tanah lemah wedi ya orang sini menyebutnya. Nah, di sini coba kita tengok pupuk kandang yang diaplikasikan ini menggunakan apa. Nah, pupuk kandang ini dominan menggunakan pupuk kandang sapi kawan-kawan, atau kohe sapi, dengan ditaruh atau di dalam wadah sak atau karung bekas pupuk Ponska dan urea ya ini. Nah, sudah dipasang di tiap-tiap titik lahan ini, yang pastinya dengan harapan nantinya itu dipasang saat akhir daripada puncak musim kemarau. Tapi harapannya orang-orang sini itu sudah pengen sekali saat ini berjumpa dengan musim penghujan. Kalau dalam segi penggarapan,
ini masih berproses, proses penggalengan ya. Sudah finish untuk penggalengannya, sudah selesai dan mencakup, ini lebih dominan 60 dibanding 40 ya. 60% lahan bebatuan, 40%-nya itu lahan murni tanah, namun masih didominasi oleh bebatuannya. Nah, ini pupuk kandang kohe sapi kawan-kawan. Lebih kurang 38 sak atau karung yang sudah disampaikan ke lahan ini, dan prosesnya masih melewati proses penyangkulan atau pelobangan yang orang-orang sini menyebutnya bekoak. Jadi nanti ketika sudah ditanami, ketika sudah dilobangin atau dikoak ya, sudah selesai. Kalau digarap sendiri itu baru tiap-tiap sak atau karung yang ditaruh di tiap-tiap petakan ini nantinya ditanam, agar ketika nanti datang musim penghujan itu lebih memudahkan dalam menanam, seperti itu. Nah, seperti ini kondisi lahannya. Jadi 60% saya bilang itu didominasi oleh lahan bebatuan. Kemudian yang 40%-nya itu didominasi oleh lahan pertanahan, seperti itu. Nah, ini sudah mencoba saya hitung kurang lebih 38 sak atau 8 karung persiapan pupuk yang nantinya akan ditanam di lahan ini. Selain daripada apa yang saya paparkan, para petani itu juga mempersiapkan beberapa tanaman yang akan ditanam. Tidak lain dan tidak ditinggalkan oleh para petani saat sekitar itu pohon singkong ya kawan-kawan. Nah, pohon singkong ini tidak dibiarkan begitu saja, namun nanti ketika datang musim penghujan ini nanti dieksekusi untuk ditanam di pinggir-pinggir galengan seperti ini. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, ini kelihatannya yang jelas kalau para petani itu walaupun tidak mayoritas dan didominasi itu pasti ada kandangnya atau gubuk ya kawan-kawan. Ini kelihatannya juga bekas gubuk yang roboh ini dan belum diperbaharui ini. Nah, kemudian selain daripada singkong, ada tanaman yang memang tidak asing lagi bagi para petani, yaitu mbote kawan-kawan. Nah, mbote seperti ini ya, seperti ini. Itu kalau di Kabupaten Tuban para petani itu ya wajib ya, bagi kekalangan dunia pertanian ini sekilas tentang pertanian itu, kalau ada tanaman singkong, kemudian mbote atau talas ini yang besar. Nah, ini bisa dikolaborasikan dengan tanaman-tanaman inti seperti tanaman jagung, kemudian tanaman kacang tanah seperti itu. Ini lumayan banyak kawan-kawan, ada sekitar 1 karung ya kalau diwadain ini. Seperti itu kawan-kawan. Dan kandang yang roboh ini masih meninggalkan bekas genteng ya, masih mewah gentengnya ini. Genteng yang lumayan ini harganya mungkin, karena kualitasnya bisa dilihat juga ketebalan daripada kualitasnya, namun kelihatannya ini roboh. Nah, ini bekasnya. Kalau yang ini beda lagi kawan-kawan. Jadi ada 38 sak ini. Kalau tidak melulu atau tiba-tiba datang musim penghujan ya, pastinya pupuk-pupuk yang disiapkan ini ada 38 sak ini nantinya tertanam. Namun kalau tiba-tiba 1 minggu yang akan datang ini, dikarenakan kalau rasanya di pagi, siang, bahkan malam hari itu musim penghujan saat ini rasanya sudah hampir datang kawan-kawan, dikarenakan tetangga kabupaten seperti Bojonegoro, Lamongan dan Gresik informasinya itu sudah hujan kawan-kawan. Nah, lebih jelasnya ini karena ada karung yang sudah dimakan oleh rayap ya. Nah, ini asli daripada pupuk kandang sapi atau kohe sapi. Nah, ini
ini. Ipake barudan Mas iki. Yo. Ipake bar grimes iki. Masa kan ngeri ya. Nah, ada lagi. Kalau petani di Kabupaten Tuban, tepatnya di Desa Waluran, itu pasti ada tempat yang seperti ini kawan-kawan. Yakni digunakan untuk tadah air saat ketika nanti musim penghujan itu datang, otomatis ini dikasih plastik yang nantinya ketika musim penghujan datang otomatis sudah mengisi dengan sendirinya dari langit ya, otomatis dari langit. Dan ada yang jelas ada sisa-sisa daripada beberapa obat-obatan yang diaplikasikan di lahan ini. Nah, ini sudah hal biasa ya kalau dalam pertanian orang-orang sekitar. Ini pohon singkong. Ini singkong beracun kawan-kawan. Ini pohon singkong raksasa ya, ini sudah hal biasa kalau dalam pertanian. Ini mempunyai besarnya kurang lebih 25 cm. Yang satunya ada juga mati. Ini kalau orang sini menyebutnya singkong oka, menyo oka ya kawan-kawan. Nah, ini saya sampaikan juga dikarenakan bekas daripada persiapan air atau tadah air ini, yang jelas ada aplikasi beberapa obat-obatan yang digunakan para petani kawan-kawan. Di sini saya sampaikan kepada teman-teman ya yang belum tahu ya. Kalau ini botol aqua, biasanya ya botol aqua ini digunakan, kelihatannya ini bekas obat kalaris kawan-kawan, seperti ini. Dikarenakan kalaris itu harganya mahal dan dioplos dengan menggunakan air biasa. Biasanya disekat pakai wadah, menggunakan wadah botol aqua bekas seperti ini. Coba kita review lagi ya apa saja. Kemudian ini ada bahan aktif atrazin 600. Ini sekitar setengah liter ya kawan-kawan. Ini obat rumput ya ini ya. Pestisida. Ini untuk membasmi gulma ya ini. Kemudian ada lagi Aleron, bahan aktif mesotrion, herbisida sistemik. Ini membunuh gulma juga, cuman membunuhnya lewat akar. Ini kalau sistemik ini tergolong obat yang seperti obat kalaris tadi. Kemudian ada botol obat kuning, kalau orang sini menyebutnya obat kuning atau gempur. Ini digunakan atau diaplikasikan saat lahan itu ada rumput yang namanya rumput putih, rumput putihan ya ini, atau rumput gelinting, bisa dibunuh dengan ini bekasnya. Dan banyak ya kawan-kawan ya. Mungkin karena fokus saya terhadap lahan ini tentang persiapan daripada penanaman pupuk yang akan ditanam. Mudah-mudahan sedikit mengedukasi dengan adanya video ini. Salam petani Indonesia, petani muda community, channelnya para petani. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.